Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. في هذا اليوم إن شاء الله سنستمر درسنا في علم النحو إن شاء الله. وقبل أن نستمر سنراجع قليلا المادة إن شاء الله. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari ilmu nahwu, dan sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya kita akan murojaah sedikit ikhwah ya, murojaah sedikit. Murojaah yang pertama tentang mabahithu ilmin nahwi, pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Itu kemarin ada al-harfu, huruf, al-kalimah, kalimat, al-jumlah, jumlah. Ya. Huruf itu ada dua, ya, ma'ani sama hijai. Hijai itulah yang ba, ya, ta, ya, alif sampai dengan ya. Ya, ada 28 huruf. Sedangkan yang ma'ani itu ada yang sudah ada yang ditetapkan ulama kita ya. Contohnya seperti fi, di ya, di atau di dalam, ala di atas ya. Terus seperti aina ya. Artinya ma'ani di sini ialah huruf-huruf yang memiliki arti fi, ala, min, dari ya, seperti itu. Lalu yang kedua ya, pokok pembahasan ilmu nahwu yang kedua adalah al-kalimah ya. Jadi kalimah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata ya. Artinya satu kata ini dia memiliki arti, sudah memiliki arti ya. Contohnya kitabun ya, al-baitu, al-madrasatu, yaqra'u ya, kalimah ya. Artinya setiap sesuatu yang sudah memiliki arti maka dia itu kalimah ya. Kalau dia sudah rangkaian dari beberapa huruf hijaiyah maka dia sudah menjadi kalimah. Min ila dia termasuk kalimah. Min artinya dari, ila artinya ke. Baik. Nah, selanjutnya macam-macam kalimat. Ya, macam-macam kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Ismun, fi'lun, wa harfun. Ya. Ismun itu kata benda ya. Nama negara, nama manusia, nama hewan ya. Artinya dia yang bisa berbentuk benda ya, kata benda. Seperti syajaratun ya, seperti kubun ya. Indonesia, itu bagian dari ismun. Yang kedua adalah fi'lun, kata kerja ya. Yang ketiga adalah harf, huruf ya. Huruf itu bisa seperti kata sambung ya, seperti ila ya, seperti min ya, seperti aina ya, seperti mata ya. Lalu murojaah yang terakhir adalah isim ya. Jadi kalimat itu ada 3 bagian, isim, fi'il, dan harf. Sekarang murojaahnya adalah isim ya. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti ya, yang tidak berkaitan dengan waktu. Itu ciri-cirinya nanti ya. Contohnya Muhammadun, Maryamun, Ustadzun, Tilmidun, Daftarun, Mirsamun, Syamsun, Qamarun, Madrasatun ya. Baik. Alamatul ismi. Jadi isim ini punya 5 tanda ya. Punya 5 ciri-ciri ya. 5 ciri-ciri isim ya.
Taib. Itu berada di halaman 5 ikhwah ya, di buku antum ada halaman di halaman 5 ya. Ada 5 tanda isim. Ya. Alamatul ismi ya. Lima tanda isim. Nah, kelihatan ikhwah ya. 5 tanda isim ya. Yang pertama al-kasrah ya. Artinya baris akhir suatu isim itu kasrah ya, atau kita katakan majrur ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itu berarti dia isim, karena salah satu tanda isim itulah dia kasrah. Dan yang kedua berakhiran tanwin ya. Artinya baris terakhirnya itu tanwin. Waladun, Muhammadun ya. Ya, berakhiran tanwin. Huruf baris akhir dari suatu kata itu dia berakhiran tanwin. Baik dia waladan, waladun, waladin seperti itu. Yang ketiga diawali dengan alif lam ya. Baik alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah. Ya. Contohnya asy-syamsu, al-qamaru, al-madrasatu. Kalau antum menemukan kata yang diawali dengan alif lam maka dia isim. Yang keempat adalah huruf jar. Huruf jar itu ya, huruf yang menjadikan baris akhir suatu kata dia kasrah. Kira-kira seperti itu ikhwah. Fil madrasati, fil. Jadi kalau ada kata yang bisa dimasuki oleh fil madrasati, ilal madrasati, ila, minal madrasati, maka dia isim. Ya, maka dia isim. Ya. Dakhala alaihi harful jar. Ya, masuknya huruf jar di sebelum kata tersebut. Ya. Minal madrasati, fil madrasati. Jika ya suatu kata bisa dimasuki oleh huruf jar, huruf yang menjadikan baris ya di akhir kata itu kasrah, maka dia disebut sebagai isim. Baik. Terus yang kelima adalah ma yadullu 'alal asma. Ya. Yang menunjukkan suatu nama. Nama hewan, nama manusia, ya. Nama sebuah benda, ya. Jakarta, nama sebuah daerah, nama sebuah kota. Indonesia, Australia, nama sebuah negara, maka dia isim ya ikhwah.
Insyaallah sampai di sini antum paham ikhwah ya, ciri-ciri isim ada 5, itu yang perlu diingat. Ya. Baik. Selanjutnya ya ikhwah, ada sebuah keterangan di sini ya, yang menunjukkan tentang huruf jar ya, di halaman ke-6. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasrah. Tadi sudah ana sampaikan kepada antum ya. Kasrah itu baris bawah ya. Kalau dulu kita pas di TK atau di SD, maka yang dimaksud dengan kasrah itu adalah baris bawah ya. Jadi huruf ya, barisnya itu berada di bawahnya ya. Macam-macam huruf jar itu ada 9 ya. Min di halaman ke-6 ya ikhwah, di buku antum ini ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu sama al-lamu. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, rubba artinya banyak atau sedikit, al-ba'u artinya dengan, al-kafu artinya seperti, al-lamu kepemilikan ya, milik ya. Contoh dari min itu minan nas, minallah, minal ard ya. Ilal masjid, ilal madinah, ilal madrasah ya. Ila suq, anin nabiyyi, an Ali, an Aisyah. Di atas, alal maktabi, alal ardi ya. Fil baiti, fil masjidi, fil ardi, rubba ya. Rubba rajulin karimin ya, betapa banyak orang-orang yang mulia. Rubba rajulin alimin, dengan ya, al-ba'u artinya dengan. Bil qalami, aktubu bil qalami ya. Saya menulis dengan pulpen. Al-kafu seperti kal qamari ya. Anta kal qamari fi lailatul badri, kau seperti bulan di malam purnama. Anta kal asadi, kau seperti singa ya. Fi syaja'ati, dalam keberanian. Al-lamu ya, kepemilikan ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ya, milik Allah. Hadzal qalamu lil ustadi, hadhihi al miklamatu lil ustadi, hadzal qalamu lil ustadi, ini pensil punya ustaz. Insyaallah sampai di sini paham ya ikhwah ya. Ya. Memang yang seperti ini dipahami dan kalau bisa dihafal ya ikhwah, dalam artian diingat ya. Karena kalau antum tidak mengingatnya maka susah untuk mempraktikkannya. Ya. Tapi semakin sering antum mengingatnya dan mempraktikkannya, insyaallah antum mudah nanti dalam memahami pelajaran ilmu nahwu ini. Baik, di halaman ke-7 keterangan huruf-huruf yang 9 ini, huruf-huruf tersebut ya, disebut huruf jar karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Kenapa dia disebut huruf jar? Karena ya, dia menjadikan ya, atau karena dia berfungsi
mengkasrahkan isim setelahnya. Al-ghurfatu masuk fi, jadi fil ghurfati, begitu ikhwan. Ya. Yang kedua, huruf jar pasti bersambung dengan isim. Ya. Huruf jar pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fi'il. Makanya ciri-ciri isim itu adalah masuknya huruf jar. Huruf jar itu hanya masuk kepada isim, kepada fi'il nggak bisa. Fi'il itu apa? Kata kerja. Oleh karenanya huruf-huruf tersebut menjadi tanda pengenal isim. Oleh karenanya huruf-huruf jar yang ada 9 ini itu tanda ya yang menyatakan bahwasanya itu adalah isim, ya. Insyaallah sampai di sini paham ya ikhwah ya. Kita sudah selesai isim ya. Termasuk pembahasan pokok seputar ilmu nahwu ya. Al-harf, al-kalimah sama al-jumlah. Baik. Yang selanjutnya al-fi'lu. Apa artinya fi'lu? Al-fi'lu artinya kata kerja. Fi'lun. Ya, kata kerja. Definisi fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Maksudnya, fi'il itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Ya. Baik waktu sekarang ataupun waktu yang telah berlalu, itu maksudnya ikhwah. Apa bahasa Arabnya saya telah menulis? Telah berarti kan berkaitan dengan waktu yang lalu, berarti kan bahasa Arabnya apa? Katabtu. Kalau Ustaz katakan saya mau pergi atau saya akan pergi, ini berkaitan dengan apa? Akan datang, ya kan? Belum Ustaz lakukan, masih mau. Maka bahasa Arabnya azhabu, saya mau pergi, saya akan pergi. Contohnya di sini, ya, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca. Baik. Kita baca keterangannya ya ikhwah. Ya. Baik ya ikhwah, kita baca keterangannya. Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, ya kan? Yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Ya. Yaf'alu, yadrusu. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang atau akan datang. Ya. Jadi fi'il itu berkaitan dengan waktu, ya, yang mana waktu ini bisa yang dimaksudkan dengan masa lalu, masa depan atau masa sekarang. 3 ya ikhwah ya. Tanda-tanda fi'il sebagaimana di isim, ya, fi'il juga punya tanda, memiliki tanda. Untuk memudahkan mengenal fi'il bisa diketahui dengan beberapa tanda, yaitu diawali lafaz qada. Ya ikhwah ya. Tadi ini alamatul isim, sekarang alamatul fi'il. Alamatul fi'il. Adanya huruf qada.
sebelum kata kerja, di sebelum fi'il adanya qad. Qad aflahal mu'minun. Nah, aflah di sini berarti dia kata kerja yang telah lalu. Ya. Atau qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Berarti qamatis sudah telah berlalu, ya. Artinya qad di sini yang menekankan bahwasannya kejadian ini telah berlalu, ya. Ya, artinya sungguh qad. Diawali dengan huruf sa, ya, atau ya, huruf sin, ya, sa. Bacanya sa, ya. Supaya sa'adhabu, sa'ashrabu, akan, ya, sa artinya akan, saya akan minum, saya akan pergi. Sa'adhabul an, saya akan pergi sekarang, ya. Sa'akulul an, saya akan makan sekarang. Diawali dengan huruf saufa, ya. Saufa juga artinya akan. Bedanya sa sama saufa, sa itu dia lebih dekat, dia rentang waktunya itu lebih dekat. Ya. Kalau saufa ini rentang waktunya tidak dekat, ya. Nah, jadi pemakaiannya mungkin ketika misalnya diminta, kira-kira nanti kamu bisa nggak melakukan ini? Maka jawabannya saufa ufakkir. Ya, saya akan berpikir untuk melakukannya. Maksudnya saya berpikir dulu, ya, gitu. Saufa ufakkir, kira-kira seperti itu. Ya. Atau saufa a'mal. Ya. Saufa a'mal. Terus yang keempat, berakhiran ta ta'nis, ya. Ta ta'nis as-sakinah, ya, artinya tak mati yang menunjukkan jenis perempuan, ya. Seperti qalat, katabat, ya. Marrat, qalat, dia perempuan berkata, ja'at, dia perempuan datang. Artinya jika ada isim, jika ada fi'il, ya, yang masuk kepadanya ta ta'nis sakinah, maka dia kita katakan fi'lun atau kata kerja. Nah, di catatan ini, ya, ada keterangannya, ya, ikhwah. Sa yang berarti akan ini menunjukkan waktu yang dekat. Sa'adhabul an, sayantahil waqt, waktunya mau habis. Saufa menunjukkan waktu yang masih lama, masih jauh, ya. 3, untuk mengetahui fi'il bisa diperoleh melalui 2 cara. Untuk mengetahui atau menentukan fi'il bisa diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama, dilihat dari artinya, menunjukkan kata kerja seperti yaqra'u, yaktubu. Jadi antum memiliki kosakata, ya, harus memiliki kosakata untuk mengetahui bahwasanya ini fi'il atau bukan. Artinya kalau antum tahu arti dari suatu kata ini, maka insya Allah antum bisa menentukannya. Ketika Ustaz katakan yarfusu, kalian tahu nggak? Hal ta'rifun, ya, apa arti yarfusu? Kalau nggak tahu, gimana kita mau menentukan dia fi'il atau bukan? Yarfusu artinya dia menendang, berarti ini perbuatan, ya. Berarti ini perbuatan, berarti dia fi'il.
melalui tanda-tanda tersebut, ya, melalui tanda-tanda yang 4 tadi, ya. Contohnya qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha adalah fi'il karena didahului oleh lafaz qad. Sayasla, ya. Sayasla. Lafaz yasla adalah fi'il karena didahului oleh huruf sin. Itu tanda-tandanya. Alimat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat di sini, ya, adalah fi'il karena berakhiran ta ta'nis sakinah. Insyaallah ikhwan, ya. Itu pelajaran kita, ya, mengenai macam kalimat, ya, mengenai macam kalimat. Tayyib. Selanjutnya ya ikhwah, selanjutnya adalah huruf, ya. Tadi kita sudah mempelajari isim, sudah mempelajari fi'il. Ya. Apa itu huruf? Huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Indonesia huruf disebut dengan kata sambung, kata penghubung atau kata tugas, ya. Contohnya seperti wa, min, tumma, au. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah huruf al-ma'ani. Di awal kan kita bahas huruf itu ada 2, hijai sama ma'ani. Nah, yang maksud di sini pembagian dari pembagian dari kalimah adalah huruf ma'ani yang mengandung arti, tapi artinya tidak bisa dipahami kecuali ada kalimat setelahnya, ya, yang bersambung dengannya. Kalau Ustaz katakan min, kan antum nggak paham. Kalau Ustaz katakan min aina anta, dari mana kamu? Nah, antum insyaallah bisa paham ini min aina anta. Karena kalau Ustaz katakan satu huruf saja, satu kata saja, min. Nah, ketika Ustaz tambahkan min aina anta, dari mana kamu, maka antum akan paham, ya, maksud dari pembicaraan Ustaz. Baik. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fi'il. Untuk mengetahui huruf silakan perhatikan saja artinya. Nah, huruf ini tidak memiliki tanda-tanda seperti isim dan fi'il, ya. Tadi isim tandanya ada 5, fi'il tandanya ada 4, ya. Huruf tidak memiliki tanda, ya. Cukup dengan kita mengetahui artinya, maka kita sudah tahu bahwasanya dia huruf, ya. Contohnya fi. Apa tanda-tanda fi? Enggak ada. Sehingga kesimpulan yang ada di dalam buku ini, ya, adalah yang pertama huruf al-harf disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia, ya. Huruf terbagi kepada 2 macam, hijai yang sudah kita bahas dan ma'ani yang mengandung arti. Yang ketiga, kalimat adalah lafaz yang telah mempunyai arti, baik 1, 2 huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Jadi contohnya 1 huruf wa, artinya sudah ada, dan 2 huruf min, artinya sudah ada, artinya dari. Tapi dia tidak bisa dipahami kecuali disambungkan dengan isim, ya, atau kata selain dia. Gitu ya ikhwah, ya, insyaallah. Nah, kesimpulan lainnya, ya, mengenai pembahasan al-kalimah ini, kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, fi'il dan huruf. Yang kelima, isim adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat baik orang, tempat, binatang atau lainnya, isim, ya.
Jakarta, Surabaya, ya, madrasatun, ya, Muhammadun, Ahmadu, ya, mahirun, mujtahidun, ini isim ini. Jamilun, ini isim. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan, ya. Adribu, aqra'u, aktubu, ajtahidu, saya bersungguh-sungguh, ini fi'il. Harf atau huruf adalah kata sambung, kata penghubung atau kata tugas, ya. Min aina, ila aina, ana minal madrasati, kata penghubung, ya. Yang terakhir, isim atau fi'il memiliki tanda-tanda tersendiri, sementara huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus, ya. Tadi isim ada 5 tandanya, fi'il ada 4, huruf tidak ada tanda-tandanya. Insyaallah yang 9 huruf ini, ya, yang ada di dalam halaman 6, ya, insyaallah cukup bagi kita untuk mengetahui bahwasanya itu adalah huruf yang dimaksud, ya, di dalam pembagian al-kalimah. Sampai di sini aja ikhwah, insyaallah bermanfaat pelajaran kita hari ini. Ana harap antum bisa memahami dengan baik pelajaran kita hari ini dan berharap antum membaca, ya, buku yang kita pegang sebagai acuan kita untuk belajar. Ijtahidu wa la tatakassalu. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir ana ingin antum menentukan, ya, di latihan di halaman 10 menentukan, ya, kalimat-kalimat di bawah ini apakah isim, fi'il atau huruf. Antum sendiri tentukan ya. Isim ini, fi'il ini, lalu huruf ini. Begitu ya. Antum kerjakan itu tugasnya supaya antum sendiri paham bahwasanya antum paham pelajaran kita, ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. As'alullah li wa lakum at-taufiq was-sadad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.